Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas matematika wajib kelas 11. Kali ini kita akan melanjutkan di materi program linear. Setelah kita mempelajari beberapa materi, subbab materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yakni terkait dengan konsep, kemudian teori-teori dan cara memodelkan matematika dalam program linear. Sekaligus kita sudah di video sebelumnya kita sudah menyinggung bagaimana cara kita menentukan nilai optimum. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah dengan program linear. Ini lebih kepada masalah kontekstual atau masalah yang berada dalam keseharian kita. Ini hanya sebuah contoh kecil ya, contoh kecil dan sederhana yang barangkali kita akan temukan, kemudian kita bisa menyelesaikan dengan program linear. Namun sebelumnya kita akan memberikan pengertian dulu bahwa program linear adalah metode atau program untuk memecahkan masalah optimasi yang mengandung kendala-kendala atau batasan-batasan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem perdirsamaan linear. Kemudian, bagaimana tujuannya? Tujuannya adalah mencari penyelesaian optimum yang dapat berupa nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi. Nah, ini pentingnya sekali ya kita mempelajari sebelumnya, yaitu tentang konsep, kemudian bagaimana cara memodelkan, selanjutnya kita menentukan nilai optimum. Nah, di sini akan digunakan dalam menyelesaikan masalah program linear. Nah, karena ini hanya sebuah masalah kontekstual ya, maka kita akan memberikan di sini kita akan menampilkan beberapa contoh, ada 2 contoh di sini agar bisa langsung dipahami seperti itu ya. Oke, langsung saja. Untuk contoh yang pertama, ini ada sebuah contoh soal yaitu seorang pasien diberi resep oleh dokternya agar mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Jadi di sini kalsium 60 gram seperti itu dan zat besi adalah 30 gram. Apabila dalam satu kapsul yang akan diberikan dokter mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, serta dalam satu tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Nah, ini sebuah informasi kandungan daripada kapsul, ada 2 benda ya di sini, kapsul kemudian tablet. Nah, apabila di apotek harga satu kapsul adalah Rp1.000, kemudian sedangkan harga tablet adalah Rp800, maka hitunglah biaya minimum yang harus dikeluarkan agar kebutuhan kalsium dan zat besi yang diberikan dokter terpenuhi. Nah, ini ada beberapa catatan di sini yang perlu digarisbawahi dan di sini kita akan menggunakan program linear. Sebelumnya kita akan memodelkan matematika seperti pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja ya. Bagaimana cara menyelesaikan? Seperti pertemuan sebelumnya, ya ini terkait dengan bagaimana cara memodelkan matematika, yaitu pertama adalah memisalkan. Nah, ada 2 benda yang kemudian ditanyakan dalam soal ini, yakni adalah kapsul dan tablet. Nah, ini menjadi sebuah permisalan ya di sini. Maka kita mengibaratkan kapsul adalah X, kemudian tablet adalah Y. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita menentukan fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya adalah di sini. Kita buat tabel seperti itu biar agar memudahkan. Karena ada 2 kendala seperti itu. Ada adalah maksud saya ada 2 benda ataupun 2 kapsul dan tablet ini ya, yang akan kita misalkan X dan Y. Kemudian di sini ada kendala, di mana dalam kandungan kapsul dan tablet itu ada beberapa yang akan ditanyakan, seperti itu. Di sini adalah kalsium pertama. Di kalsium itu ada 5 gram kalsium seperti itu. Di kapsul ya. Di kapsul itu ada 5 gram kalsium, kemudian di tablet juga ada 2 gram kalsium seperti itu. Kemudian di sini ada pernyataan bahwa zat besi kemudian mengonsumsi dan kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Nah, maka di sini ada minimum yang harus ataupun batasan yang harus kemudian dicapai dalam seseorang untuk terpenuhi menurut resep dokter tadi. Maka di sini kita bisa cantumkan di 60 gram di situ adalah minimum daripada pasien untuk mengonsumsi kalsium. Nah, model matematikanya bisa kita nyatakan seperti itu, 5x plus 2y lebih dari sama dengan 60 seperti itu. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua adalah zat besi. Nah, zat besi di sini kapsul dalam kapsul ada 2 gram, kemudian di tablet juga ada 2 gram. Di sini minimum yang harus kemudian dipenuhi oleh pasien menurut resep dokternya adalah 30 gram. Maka untuk model matematikanya bisa kita tuliskan seperti itu, 2x plus 2y lebih besar sama dengan 30. Nah, itu untuk 2 model matematika yang sudah kita selesaikan di fungsi kendalanya. Kemudian untuk selanjutnya adalah fungsi tujuan.
Nah, fungsi tujuan di sini jelas, bahwa di sini ada informasi bahwa di apotek itu harga setiap kapsul dan kemudian tablet itu jelas 1.000 dan 800. Maka tinggal kita cantumkan di kapsul sebanyak 1.000, kemudian di tablet ada 800. Sehingga kita bisa modelkan matematika di fx-y, kemudian kita bisa dapatkan fungsinya ya di 1000x, kemudian jumlah 800y. Dan jangan lupa untuk fungsi non negatif. Nah, ini jangan sampai lupa ya, karena ini menyatakan kepositifan atau non negatif di dalam fungsi ini. X lebih besar sama dengan 0, kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kita mengetahui model matematika berdasarkan masalah tersebut, di sini jelas ya 5x plus 2y lebih besar sama dengan 60, kemudian 2x plus 2y lebih besar sama dengan 30, maaf. Kemudian x lebih besar sama dengan 0, kemudian y lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat diagram kartesius dengan menggunakan ataupun mencari titik potongnya. Nah, kembali ya, kita mengulas kembali x, kemudian ketika x itu di sini ya, di sini. Kemudian ketika x itu 0, maka y-nya adalah di sini 30. Kemudian ketika x y-nya 0, maka untuk x-nya adalah 6 seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, ketika di model kedua ya, ketika x-nya itu 0, maka y-nya 15. Kemudian ketika y-nya 0, maka x-nya juga 15. Kemudian kita gambarkan. Oke. Untuk garis yang pertama di sini adalah di sini garis oranye, kemudian yang kedua adalah di 15 dan 15. Nah, uniknya di sini adalah karena di sini lebih besar semua ya, maka untuk daerah himpunannya kita tentukan di sini positif, kemudian di sini lebih besar sama dengan, maka arahnya adalah ke kanan daripada garis. Ataupun dengan cara uji titik 0 ya, di sini apabila kita 0 seperti itu dan jika 0, maka di sini adalah nilainya 0. 0 lebih besar sama dengan 30. Dia dinyatakan salah, maka tidak pada titik 0-nya, maka dia akan berlawanan dengan titik 0 atau menjauhi dari titik 0. Maka untuk x, nah, ataupun untuk daerah himpunannya adalah di sini. Nah, sehingga kita bisa tentukan bahwa titik potong ataupun titik dari titik kritisnya ya, titik pojok seperti itu ada 3 di sini. Ada 30, kemudian di sini ada x, dan di sini ada 15. Ada 3 ya, 3 titik pojok dalam daerah himpunannya. Oke, sekarang kita masih ada PR di sini. Kita mencari titik x, kemudian bagaimana cara menentukannya adalah kemarin kita sudah membahas di menggunakan substitusi dan eliminasi dan substitusi dari kedua persamaan garis ini. Oke, untuk persamaan pertama itu adalah di sini. Oke, di sini ya. Oke, untuk persamaan pertama adalah 5x plus 2y sama dengan 60, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah 2x plus 2y sama dengan 30. Nah, kita eliminasi karena ini sudah ada unsur atau variabel yang sama di sini 2y dan 2y, maka kita eliminasi yang y seperti itu. Dan x juga kita kurangi, 5x kurangi 2x adalah 3x, kemudian 60 dikurangi 30 adalah 30, sehingga x adalah 10. Seperti itu. Kemudian untuk substitusi, kita sudah tentukan x, maka kita substitusi dalam salah satu persamaan di sini. 2x ketika ya 2x adalah 10, seperti itu. X adalah 10, kemudian yang kita tanyakan adalah 2y. 2y adalah sama dengan 30 min 2x. X-nya kita masukkan 10-nya seperti itu. Maka kita dapatkan adalah y. Di sini 30 min 20 seperti itu ya. Nah, min 20 kemudian adalah 10. 10 bagi 2 adalah 5. Setelah kita mengetahui daerah himpunan, kemudian juga kita mengetahui titik ekstrim atau titik pojoknya, selanjutnya adalah kita mensubstitusikan nilai titik pojok atau titik-titik ekstrem tadi ke fungsi tujuan f, x, y. Di mana kita sudah tentukan untuk fungsi tujuan tadi adalah di soal tadi ya, permasalahan tadi adalah 1000x plus 800y. Nah, bagaimana cara kita mensubstitusikannya adalah dengan kita menggunakan tabel seperti ini. Nah, untuk titik ekstrim yang kita tentukan tadi ada 3, yaitu di 0,3, kemudian ada di x yaitu 10,5, dan di
15,0. Nah, kita tentukan satu-satu di sini. Yang pertama adalah di 0,30, di sini adalah X dan Y. X-nya 0, kemudian Y-nya 30. Maka kita bisa tentukan di 1000 dikali 0, kemudian 800 dikali 30. Sehingga nilainya adalah 24.000. Kemudian untuk titik yang kedua atau titik X di sini adalah 10,5. Di mana 1000-nya adalah kita kalikan dengan 10, kemudian 800-nya kita kalikan dengan 5. Sehingga kita dapatkan adalah 14.000. Nah, kemudian untuk yang 15,0 di sini adalah kita kalikan 15 di X 1000-nya seperti itu, dan 800-nya dikalikan 0, sehingga kita bisa tentukan di sini 15.000. Nah, kita kembalikan ke soal tadi, di mana untuk soal tadi ditanyakan untuk nilai minimum atau nilai maksimum. Nah, di soal tadi adalah mencari nilai minimum biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan zat besi dalam kapsul maupun tablet. Maka kita cari untuk nilai minimum di sini yang paling terkecil di mana, yaitu antara 24.000 ataupun 14.000 dan 15.000. Nah, pasti di sini kelihatan. Di nilai minimumnya adalah 14.000. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan agar kebutuhan kalsium dan zat besi yang diberikan dokter terpenuhi adalah di sini 14.000. Itu paling minimum. Seperti itu ya. Kalau memang mencari kebutuhan yang lebih, nah, itu bisa menggunakan ini. Nah, karena darah himpunnya di sini adalah tak terbatas. Yang namanya minimum adalah batasan yang paling terkecil. Jadi paling tidak adalah di 14.000. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, untuk contoh kedua adalah di sini. Ada pedagang buah memiliki modal 1 juta. Nah, ini sudah kita bahas di pembahasan cara memodelkan matematika ya. Memodelkan matematika di sini. Kita kembali lagi dan kita gunakan lagi agar kita nyambung seperti itu. Karena yang kemarin itu kita hanya sampai ke model matematika, bukan sampai ke nilai optimum kemudian kita gunakan dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini ya, pedagang buah memiliki modal 1 juta untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli tiap kilogram apel adalah 4.000 dan pisang 1.600. Nah, di sini gitu ya. Kayak tempatnya hanya bisa menampung 400 kilogram. Nah, tentukan jumlah apel agar kapasitasnya minimum seperti itu. Nah, kapasitasnya minimum. Nah, kita misalkan dulu ya untuk model matematikanya ya. Pasti yang memperhatikan kemarin akan hafal seperti itu ya. Untuk apel kita misalkan X, kemudian untuk pisang kita misalkan Y. Seperti itu. Kemudian untuk fungsi kendalanya adalah di sini ada apel dan kemudian pisang. Kemudian kita ibaratkan di banyaknya buah ataupun yang kita cari ya, karena di sini adalah kita menentukan jumlah apel yang agar kapasitasnya maksimum. Jadi 400 kilo di penampungnya itu agar maksimum seperti itu. Dimana untuk X plus Y itu akan kurang dari sama dengan 400 karena tidak boleh melebihi dari penampungnya seperti itu. Jadi X untuk model pertama adalah X plus Y kurang dari sama dengan 400. Kemudian untuk kendala yang kedua adalah harga, di mana harganya satuannya dari Rp per rupiah per kilo, di mana untuk apel adalah 4.000, kemudian pisang 1.600, kemudian untuk maksimumnya adalah 1 juta. Oke, untuk model matematikanya adalah 5x plus 2y kurang dari sama dengan 1.250. Nah, jangan lupa untuk fungsi non negatifnya yang menyatakan untuk nilai-nilai positif. Oke, kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah sama, yaitu adalah membuat diagram Cartesius. Nah, di sini kita langsung saja ya untuk cara menentukan titik-titik potongnya saya kira sudah paham dan sudah mengerti. Kalau tidak, nanti bisa ditanyakan lagi. Untuk X plus Y di sini, untuk garisnya adalah di sini. Ya dinyatakan 400, kemudian 400, karena jelas di sini apabila 0, maka X-nya 400, kemudian di sini apabila 0, maka Y-nya juga 400. Jelas ya. Kemudian untuk yang persamaan garis kedua adalah di sini. Ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 250, 2.500 seperti itu, 625. Kemudian untuk ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah 250. Jelas ya. Nah, kemudian untuk DHP-nya adalah di sini, karena di sini menyatakan lebih kurang dari sama dengan semuanya. Di sini kedua model ini, maka untuk arahnya adalah ke bawah semua, yaitu mengarah ke 0-nya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita sudah punya titik potongnya.
sebelum kita mencari titik titik X ya. Ada 400 di sini 0,400, tentunya di titik 0 di sini 0,0, kemudian di sini ada 250,0 dan selanjutnya adalah X. Kita cari X-nya adalah di sini dengan substitusi dan eliminasi, eliminasi dan substitusi dari kedua persamaan garis. Di sini persamaan garisnya adalah 5x plus 2y sama dengan 1250, kemudian x plus y sama dengan 400. Kita samakan atau kita eliminasi salah satu variabel di sini y, kemudian kita kalikan 1 untuk yang model pertama, kemudian kalikan 2 untuk model yang kedua. Oke, jelas di sini 5x plus 2y kita eliminasi di y-nya, maka untuk x-nya tinggal 5x. Dan kemudian untuk nilainya di sini kita kurangkan jadi 450. Kemudian untuk x adalah 150. Kemudian untuk y kita substitusikan ke salah satu model atau persamaan di sini x plus y sama dengan 400, maka y adalah 400 dikurangi x-nya 150, jadinya 250. Nah, dari sini kita bisa, nah di sini kita bisa tentukan ataupun biru ya, titik x maksudnya ya, ataupun di sini kita namakan A pun juga nggak masalah. Untuk titik A-nya adalah 150,250. Oke. Nah, di sini bagaimana ini sudah sampai ke kesimpulan. Bagaimana bisa sampai kesimpulan? Kita kembali lagi pada fungsi objektif atau fungsi tujuannya adalah memaksimumkan apel dan pisang dalam tampungannya, yaitu kalau bisa itu 400 itu ya maksimum untuk keduanya. Seperti itu ya. Karena apa? Di sini. Karena kalau kita lihat ya, di sini yang di sini. Untuk X sama dengan 150 dan Y sama dengan 250 merupakan titik maksimum karena titik ekstrim lainnya tidak terdapat salah satu jenis buah dan atau keduanya tidak ada. Ya, jadi di misal 0,0 ya, tidak ada keduanya seperti itu. Kemudian yang di 400 itu hanya di pisang. Ya, hanya di pisang. Kemudian untuk 250 itu hanya di apel. Jadi tidak maksimum dan maka untuk yang paling maksimum untuk keduanya di sini adalah di titik X sama dengan 150 dan Y 250. Jadi banyaknya apel itu adalah 150, kemudian Y adalah 250. Sampai sini jelas ya. Nah, sampai segitu dulu untuk penjelasannya di menyelesaikan masalah menggunakan program linear. Untuk selanjutnya adalah tinggal kita latihan seperti itu. Jadi ada banyak banget masalah-masalah yang soal cerita terutama ya yang berkaitan tentang program linear. Dan ini sungguh sangat mengasyikan ya apabila kita pahami, karena di sini kita mainnya adalah menganalisis, kemudian kita juga teliti, kemudian kita juga memberikan solusi seperti itu ya dalam sebuah masalah. Seperti itu. Untuk penjelasannya cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.